Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد إخوان في الدين أعزكم الله ورحمكم. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kita telah membahas tentang pakaian Rasulullah SAW. Fasal yang selanjutnya adalah fasal tentang bagaimana petunjuk Rasulullah SAW di dalam pernikahan dan bagaimana sikap atau apa yang dilakukan Rasulullah terhadap keluarganya. Masih banyak yang jomblo yang tadi ini. Ya. Belajar dulu aja ya. Insyaallah. Enggak apa-apa insyaallah ya. Al ilmu qabla al qawli wal amal. Dan sekaligus yang sudah menikah maka kita mempelajari kembali ataukah mungkin mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW bersama keluarga beliau. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa telah sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-thib." Telah dijadikan pada diriku rasa cinta atau kesukaan dari dunia kalian. Artinya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah SWT rasa cinta terhadap para wanita dan an-nisa wat-tib dan wewangian. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku di dalam salat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Dan hadis ini yang disebutkan dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa telah diberikan rasa cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara. Artinya di antara yang paling dicintai Rasulullah SAW dari dunia ini adalah para wanita dan wewangian. Ini yang paling dicintai Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan dalam sebagian riwayat 3, akan tapi riwayat ini riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah.
Karena apa? Karena lafadz yang benar bahwa sholat itu bukan termasuk bagian dari dunia. Karena itu lafadz yang paling sahih yang di dalam riwayat Muslim yang tadi saya bacakan. Dijadikan rasa cinta pada diriku dari dunia kalian itu dua perkara, yaitu wanita dan wewangian, dan dijadikan penyejuk mataku dalam sholat. Karena lafadz yang menyebutkan dijadikan rasa cinta dari dunia kalian tiga. Yang ketiga adalah sholat. Nah, ini yang ketiga adalah sholat. Tetapi ini lafadz yang tidak sahih. Sehingga yang sahih adalah dari dunia dua perkara, wanita dan wewangian. Dan yang paling dicintai Rasulullah SAW di antara wanita, istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cinta kepada wanita dan diberikan kekhususan bahwa Rasulullah SAW boleh menikah lebih dari apa? Dari 4. Sementara umatnya haram, hanya 4 maksimal. Tapi Rasulullah SAW dibolehkan sampai dalam satu waktu, artinya ketika Rasulullah SAW terakhir hidupnya dalam keadaan beliau ini bersama 9 istri. Kalau di total termasuk yang sebagian riwayat menyebutkan ada sampai 15 yang meninggal sebelum Rasulullah SAW. Nah, ini termasuk Khadijah, Zainab, dan beberapa istri yang lainnya yang disebutkan dalam sebagian riwayat dicerai oleh Rasulullah SAW. Nah, ini. Nah, ini jumlah istri Rasulullah SAW. Dan ini khusus hanya untuk Rasulullah. Dan bukan dalil bagi orang yang menyatakan sunnah Rasulullah 9 istri. Ya, ini karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa boleh beristri itu sampai 9 karena dalilnya menyebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kalian inginkan, yang baik bagi kalian 2 dan 3 dan 4. Lafadznya pakai wawu. Wawu itu artinya apa? Dan. Ini. Jadi 2 dan 3 maksudnya ditambah 3 ditambah 4 berapa? 9. Ini subhanallah. Ini pemahaman yang tidak pernah ada sebelumnya dari para sahabat, para tabi'in dan para ulama. Ini. Tetapi demikianlah Islam Nusantara ini memang banyak macamnya. Sampai ada yang kemudian kiai yang beristri sampai apa? 9. Dalilnya ayat ini dan sekaligus hadis Rasulullah. Ini artinya apa? Rasulullah SAW beristri 9. Berarti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Rasulullah SAW menggilir istrinya pernah dalam satu malam. Ini seluruh istrinya digilir, artinya digauli. Ini mana ada manusia yang apa? Yang mampu dan kuat. Tapi demikianlah Allah memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemampuan kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat menyebutkan bahwa Rasulullah itu diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Artinya kekuatan beliau, artinya dalam hal ini diceritakan bahwa Rasulullah SAW menggilir istrinya itu hal yang biasa. Satu malam semuanya digilir. Masya Allah. Dan sebagian riwayat menyebutkan, sebagian sahabat mengatakan Rasulullah diberi kekuatan 30 orang. Diberi kekuatan 30 orang. Ini dalam hal jima, menggauli istrinya. Dan Allah membolehkan bagi Rasulullah SAW hal tersebut yang tidak dibolehkan bagi umatnya. Ini tidak dibolehkan bagi umatnya.
Dan Rasulullah SAW meskipun beliau diberikan juga kekhususan oleh Allah SWT. Jadi ada beberapa kekhususan dalam masalah ini. Di antaranya kebolehan bagi Rasulullah untuk menikah lebih dari apa? Dari 4 sampai 9. Kemudian Rasulullah SAW pun diberikan kebebasan berbeda dengan umatnya, yaitu apa? Kebebasan dalam memilih di mana bermalam. Tidak harus menggilir secara apa? Secara adil, satu malam. Tidak. Kalau Rasulullah menghendaki, Rasulullah bebas. Tetapi Rasulullah SAW tidak mengambil kesempatan tersebut. Tapi justru Rasulullah SAW membagi secara adil sebagaimana umatnya. Artinya seluruh istri Rasulullah diberikan oleh Rasulullah SAW jatah yang sama. Kalau satu malam, ya satu malam semuanya. Nah ini. Hanya saja Saudah, istri Rasulullah SAW yang dinikahi Rasulullah SAW di Mekah bersama Aisyah radhiyallahu anha, maka Saudah yang sudah tua dan khawatir kalau seandainya dia dicerai oleh Rasulullah SAW. Khawatir. Ini kekhawatiran siapa? Saudah. Khawatir, ini saya sudah tua. Nanti jangan-jangan Rasulullah Pak, sudah tidak menginginkan dirinya, saya dicerai. Lebih baik daripada saya dicerai, saya ingin menjadi istri Rasulullah SAW di dunia dan dia apa? Di akhirat. Maka akhirnya Saudah memberikan malamnya, jatah malamnya kepada Aisyah. Dan memang memilih Aisyah karena Saudah mengetahui yang paling dicintai adalah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun Rasulullah SAW boleh saja memberikan jatah kepada Aisyah lebih dari yang lainnya, akan tapi subhanallah, Rasulullah SAW meskipun Allah memberikan kepada beliau dan disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran tentang kebolehan Rasulullah untuk kemana saja bermalam, tidak harus urut dan tidak harus menggilir. Tetapi Rasulullah SAW tetap menggilir mereka, para istri Rasulullah, dengan adil. Ini diantara keutamaan Rasulullah SAW dalam hal berbuat adil kepada istri-istri beliau. Dan itu pun Rasulullah SAW tetap ketika berdoa kepada Allah, beliau mengatakan, "Hada ya Rabbi, hada qasami." Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, dan aku mohon ampun kepadamu yang aku tidak mampu. Apa yang tidak mampu? Yaitu rasa cinta. Rasulullah tidak mampu untuk membagikan rasa cinta kepada istrinya sama rata. Karena Rasulullah tidak bisa menghindari rasa cinta yang lebih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini rasa cinta yang lebih kepada Aisyah. Karena itu ketika Rasulullah ditanya, siapakah yang paling dicintai? Siapakah yang manusia yang paling kau cintai? Rasulullah menjawab Aisyah. Maksudnya sahabat tadi maksudnya bertanya di antara laki-laki, minar rijal, Abu Bakar, bapaknya, kata Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW dengan sejujurnya menyatakan bahwa di antara wanita yang paling dicintai Aisyah, istri Rasulullah SAW. Yang paling dicintai Aisyah. Dari laki-laki bapaknya Abu Bakar. Nah, Rasulullah SAW ini yang kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan kepada Allah SWT bahwa Rasulullah SAW meskipun diberikan kebebasan untuk memilih istri yang satu ini berapa malam, yang lainnya satu malam, atau bahkan tidak sama sekali, itu Rasulullah SAW tidak berdosa. Kalau umatnya harus adil, satu malam, dua malam. Kecuali kalau seandainya sebagian istrinya mengatakan sudah saya satu malam saja. Nah ini
Di sana 2 malam, saya 1 malam saja. Maka dibolehkan seorang istri. Yang jomblo belum paham ini ya. Yang masih satu juga masih meraba-raba ya kan. Nah, jadi Rasulullah SAW diberikan kebebasan. Tapi kalau umatnya tidak boleh. Tidak boleh, harus memberikan keadilan dalam hal bermalam kepada seluruh istrinya. 1 malam di sini, 1 malam di sana. Kecuali terjadi kesepakatan bersama-sama ridho, di sana 2 malam, di sini 1 malam. Tidak mengapa. Karena itu Rasulullah SAW tadi saya sebutkan bagaimana Rasulullah berdoa. Beliau mengatakan Allahumma hadza qasami. Ya Allah, inilah qasmi atau pembagianku. Fima amliku, yang memang aku mampu untuk melakukannya. Padahal Rasulullah sebenarnya juga tidak harus. Tetapi Rasulullah menyampaikan kepada Allah, Allahumma hadza qasmi. Ini adalah qasmi, pembagianku, jatah istrinya. Fala talumni fima la amlik. Ya Allah, janganlah engkau celah diriku dalam hal yang aku tidak mampu. Tidak bisa untuk membagikan secara rata. Ini yaitu apa? Rasa cinta dan jima. Sehingga di antara yang tidak harus itu adalah jima. Karena bisa jadi seseorang suami mungkin sebagian istrinya seperti halnya Saudah yang sudah tua, yang sudah sepuh. Ini. Maka Rasulullah SAW ketika itu tidaklah kemudian membagi semuanya secara sama rata. Bisa jadi ketika gilirannya, maka Rasulullah SAW mungkin tidak mendatangi sebagian istrinya. Akhirnya Saudah merasa ini kayaknya Rasulullah sudah tidak butuh dengan saya. Maka Saudah pun akhirnya memberikan malamnya kepada Aisyah. Nah, ini karena kekhawatiran. Bisa jadi Saudah merasa ini kelihatannya Rasulullah SAW mungkin jarang menggaulinya, sehingga Rasulullah SAW terkadang menggauli seluruh istrinya dalam 1 malam semuanya digilir. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Aisyah tidak mampu untuk berpuasa, mengqadha puasa Ramadan, kecuali di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Kata Aisyah itu karena kedudukan Rasulullah. Maksudnya apa karena kedudukan Rasulullah? Karena Rasulullah paling sering menginginkan dirinya. Ini tafsir sebagian ulama menyebutkan. Maksudnya apa? Kenapa Aisyah ini tidak mampu membayar puasa qadha Ramadan kecuali di bulan Sya'ban? Aisyah menyebutkan itu karena Rasulullah SAW. Ini. Nah, para ulama menjelaskan kenapa karena Rasulullah? Karena seorang wanita, istri harus siap setiap saat. Ini. Harus siap setiap apa? Saat. Ini. Harus izin suaminya ketika berpuasa. Nah, ketika itulah yang Rasulullah SAW paling mencintai Aisyah, dan demikianlah disebutkan oleh para ulama syarah penjelasan hadis ini tentang ketidakmampuan Rasulullah SAW untuk membagikan sama rata. Ditafsirkan adalah rasa cinta dan jima. Sebagian menyebutkan rasa cinta saja. Sebagian ulama menyebutkan rasa cinta. Nah, ini diantara yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, di dalam ayat Al-Quran tadi disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak wajib untuk membagikan giliran para istrinya sama rata. Meskipun dalam hal ini terdapat pendapat, bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Sebagian ulama mengatakan Rasulullah sebagaimana umatnya juga wajib untuk membagi, dan itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, sebagian yang lainnya menyebutkan dan jumhur ulama mengatakan bahwa Rasulullah tidak wajib, sebagaimana zahir dari ayat Al-Quran, karena Rasulullah SAW telah memberikan keistimewaan dan kekhususan ini. Dan Ibnu Abbas suatu saat bertanya kepada sebagian tabi'in, apakah engkau sudah menikah? Ini. Maka tabi'in tersebut mengatakan belum.
Kata Ibnu Abbas, tazawwaj. Dan sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ibnu Abbas menganjurkan pernikahan secara umum. Kata Ibnu Abbas, tazawwaju, menikahlah kalian. Fa inna khaira hadil ummati aksaruha nisaan. Karena sungguhnya manusia terbaik umat ini paling banyak istrinya. Paling banyak apa? Istrinya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunnahnya Rasulullah, menikah dan bahkan menikah lebih dari satu. Sebagian ulama menyebutkan hukum asal pernikahan adalah ta'addud. Di antaranya Syekh bin Baz rahimahullah taala menyatakan ini hukum asalnya ini pernikahan itu adalah apa? Ta'addud. Karena Allah menyebutkan pada asalnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa. Nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian 2, 3 atau 4. Allah tidak menyebutkan 1, tapi langsung menyebutkan apa? 2. Apabila tidak mampu, ini apabila tidak mampu maka apa? Fawahidah, maka 1 kata Allah. Nah, dari sini, dari ayat ini Syekh bin Baz mengatakan bahwa hukum asal pernikahan itu adalah at-ta'addud, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat yang paling afdal, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini Ali bin Abi Thalib setelahnya, setelah Fatimah meninggal. Mereka semuanya dan para jumhur ulama, mereka menikah lebih dari 1. Ini mereka menikah lebih dari 1. Ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, pendapat beliau hukum asal pernikahan itu adalah apa? Adalah ta'addud. Kalau tidak mampu baru apa? 1 saja. Artinya kalau seandainya tidak mampu untuk melakukan ta'addud maka 1. Atau khawatir takut berlaku adil terhadap para istri yang lebih dari 1, maka menikah 1 saja. Ini. Dan mayoritas di antara kita termasuk para penakut, iya kan? Takut berbuat adil insya Allah ya. Bukan takut istri ya. Bukan takut istri, tapi takut berbuat adil. Semoga saja takutnya karena apa? Takut berbuat adil. Dan juga masih banyak, ini termasuk yang hadir di sini yang masih takut. 1 saja masih takutnya. 1 saja masih takut. Insya Allah. Baik. Nah, kemudian disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga pernah menceraikan sebagian istrinya dan kemudian merujuk kembali. Merujuk kembali. Ini di antara yang disebutkan di antara istri Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW di antara yang disebutkan pernah dicerai oleh Rasulullah SAW adalah Hafsah, istri Rasulullah SAW, putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Putrinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini disebutkan dalam sebagian riwayat pernah diceraikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga istri Rasulullah SAW yang lainnya yang pernah dinikahi tetapi kemudian mengucapkan pada saat Rasulullah SAW masuk ke kamar, ini maka disebutkan bahwa istrinya ini menyatakan perlindungan, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah darimu. Maka kata Rasulullah, laqad utti bi ahlim, engkau telah meminta perlindungan kepada yang maha agung. Al-hiki bi ahlik, kembalilah kepada keluargamu. Ini lafadznya yang halus dari Rasulullah SAW. Kamu kembali kepada keluargamu. Ini maksudnya apa? Dicerai. Karena telah mengucapkan kalimat yang agung. Maksudnya apa? Engkau berlindung kepada sesuatu yang agung, kepada Allah. A'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu. Wah, ini Rasulullah SAW ketika mendengar itu kemudian mengembalikan kepada keluarganya. Ini kemudian juga Rasulullah pernah mila, ini artinya sumpah untuk tidak mendatangi istrinya.
Ini pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah tidak pernah mendihar. Bedanya antara ila dengan dihar. Ila itu adalah sumpah untuk tidak mendatangi. Tetapi kalau dihar itu adalah ungkapan yang juga sumpah sesungguhnya. Akan tetapi ada lafaz bahwa engkau seperti punggung ibuku. Ini anti ka dhahri ummi. Engkau seperti punggung ibuku. Maksudnya apa? Artinya kedudukanmu adalah seperti ibuku. Ibu tidak boleh dinikahi. Ibu tidak boleh dinikahi. Ketika seseorang mengatakan kepada istrinya engkau seperti ibuku, artinya ini adalah apa? Suatu yang disebut oleh orang Arab, ini kebiasaan bangsa Arab, yaitu dengan dihar. Dihar hukumnya haram. Tapi kalau orang sudah terlanjur, maka dia harus membayar kafarah. Ini untuk menebusnya harus membayar kafarah. Dan kafarahnya kafarah yang sama dengan orang yang mendatangi istrinya di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Subhanallah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini. Kemudian memberi makan 60 orang miskin. Sittina miskinan. Ini. Dan yang pertama harus dilakukan membebaskan budak. Membebaskan budak enggak bisa, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut enggak mampu, memberi makan 60 orang miskin. Ini hukumnya atau yang disebut dengan kafarah apa? Zihar. Kafarah zihar itu sama dengan kafarah orang yang mendatangi istrinya atau menggauli istrinya di bulan Ramadan atau di siang hari bulan Ramadan. Ini disebut dengan kafaratul zihar. Kafarah zihar. Dan Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Dan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah mendihar istrinya, maka ini kesalahan besar. Barang siapa yang mengatakan demikian, maka itu adalah sebuah kesalahan besar. Rasulullah tidak pernah mendihar. Turunnya ayat dihar itu berkaitan dengan sebagian sahabat yang mendihar istrinya dan kemudian bertanya kepada Rasulullah. Ini yang sahih. Bahwa dihar itu adalah diturunkan oleh Allah berkaitan dengan sebagian sahabat yang melakukan zihar. Dan ini yang dimaksudkan kebiasaan bangsa Arab. Di negeri kita nggak ada zihar. Dan sebagian ada yang salah memahami. Ini salah memahami. Dan ada yang bertanya kepada saya, pernah satu ketika ini seorang yang sudah beristri, menikah, dalam keadaan raut wajahnya yang sedih. Kemudian bertanya, saya ini telah mendihar istri saya. Loh, ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ini hukumnya bagaimana? Mendihar. Kamu pernah mendihar istrimu? Iya. Maksudnya bagaimana bentuknya? Saya mengatakan kamu seperti ibu saya. Nah, kamu maksudnya apa mengatakan demikian? Maksudnya entah mungkin karena wajahnya yang sama mirip dengan apa? Dengan ibunya, atau sama-sama masakannya enak kayak ibunya. Ya, ini artinya menyerupakan dengan ibunya. Nah, loh, siapa yang bilang itu dihar? Ada sebagian ustadz. Saya tanya, ini dihar ini harus membayar apa? Membayar kafarah dihar. Nah, ini subhanallah. Nah, ini saya tidak mampu saat membayar kafarah ini. 2 bulan budak nggak ada, jelas nggak mungkin, ya kan? 2 bulan berturut-turut berat. Nah, ini kamu sudah melakukan atau belum? Belum melakukannya. Nah, ini masih bertanya ini. Subhanallah. Akhirnya ya sudah, nggak usah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau gitu ngasih makan saat ini, enggak usah juga katanya. Karena apa? Itu bukan dihar. Nah, ini bukan apa? Bukan dihar. Nah, sehingga kalau seseorang menyerupakan istrinya dengan ibunya, nah ini
Menyerupakan apanya? Sifatnya, menyerupakan kecantikannya, atau menyerupakan masakannya dan sebagainya. Maka ini bukan intihar. Ini tidak mengapa, tidak berdosa. Tidak apa? Berdosa. Yang tidak boleh adalah mengatakan engkau seperti ibuku kalau niatnya itu adalah dalam hal apa? Artinya hukum, saya tidak boleh menggaulimu. Ini bersumpah seperti sumpah. Tidak boleh menggauli karena kedudukannya seperti ibuku. Yang tidak boleh digauli, tidak boleh dinikahi. Nah, ini yang dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan intihar. Ini yang dilakukan oleh bangsa Arab. Mereka bersumpah seperti itu. Mentihar istrinya. Dan inilah yang tidak dibolehkan. Sehingga Rasulullah SAW tidak pernah mentihar istrinya. Kalau ila memang pernah. Ila itu artinya Rasulullah SAW tidak mendatangi istrinya. Bersumpah itu tidak mendatangi istrinya 1 bulan. Ini memang pernah dilakukan Rasulullah SAW, dan itu seluruh istrinya, seluruh istri Rasulullah SAW. Ini subhanallah. Ini beliau. Dan tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW keburukan akhlak beliau, sikap beliau terhadap istrinya sama sekali, bahkan kepada budaknya sekalipun. Maryam Al-Qibtiyah, budak Rasulullah, hadiah dari Muqawqis raja Mesir. Diberi hadiah 2 orang wanita, budak wanita, salah satunya Maryam ini. Kemudian yang satu diberikan kepada utusan. Satunya diberikan kepada utusan, dan sebagian riwayat kepada sebagian sahabat. Nah, dan Rasulullah SAW diberi 2 keledai dan 2 wanita ini, dan satunya Maryam. Kemudian Rasulullah mengambil Maryam. Dan dalam sejarah Rasulullah SAW, sirah beliau tidak pernah dinukil keburukan akhlak, keburukan sesuatu pun sama sekali tidak pernah. Bahkan seluruh istrinya menceritakan kebaikan Rasulullah SAW. Meskipun istrinya beliau 9. Tetapi apa? Tetapi Rasulullah SAW memperlakukan mereka dengan adil. Nah, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, paling banyak menceritakan kehidupan Rasulullah adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan Aisyah ini adalah wanita yang dipilih oleh Allah. Wanita yang paling cerdas, yang paling banyak menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, dan yang paling banyak menyampaikan hadis Rasulullah khususnya berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumah bersama istrinya. Rasulullah SAW ketika keluar, para sahabat yang menceritakan tentang kehidupan Rasulullah bersama para sahabat. Tetapi kehidupan Rasulullah di dalam rumah, siapa yang menceritakan? Yang paling banyak adalah apa? Dan yang paling tahu adalah para istri Rasulullah SAW. Dan Rasulullah diceritakan oleh Aisyah bagaimana sejak kecil sampai baliknya. Bahkan usia balik Aisyah itu masih 9 tahun. 9 tahun balik, kemudian bersama Rasulullah SAW. Aisyah menceritakan ketika sudah berada di Madinah, bahwa Rasulullah SAW sering mengizinkan masuk para anak-anak wanita sebaya dengan Aisyah ke dalam rumah. Rasulullah SAW kemudian keluar dan kemudian mempersilahkan para wanita, anak-anak yang sebaya dengan Aisyah radhiyallahu anha, untuk masuk bermain-main dengan Aisyah. Masya Allah. Namanya anak-anak. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW tidak memperlakukan sudah jadi istri sudah nggak usah main-main. Tidak. Rasulullah paham, nah ini anak-anak. Ini anak-anak meskipun sudah balik, tetapi juga masih anak-anak, usia 9 tahun. Masya Allah. Dan apabila Aisyah ini menginginkan sesuatu yang bukan yang terlarang, maka Rasulullah SAW mengikutinya.
menuruti apapun yang diinginkan oleh Aisyah sejak kecilnya. Hanya sejak bersama Rasulullah SAW. Pertama kali dinikahi Rasulullah SAW, Aisyah ini tinggal bersama ibunya, orang tuanya. Belum balik. Usia 6 tahun. Usia 6 tahun masih bersama orang tuanya di Mekah. Dinikahi di Mekah ketika usia 6 tahun. Karena usia 6 tahun tidak mungkin Rasulullah menggaulinya. Maka Rasulullah SAW diberikan saran, bagaimana kalau seandainya engkau menikah dengan wanita yang sudah dewasa. Nah ini. Maka Rasulullah SAW ditawarkan waktu itu Saudah. Menikahlah Rasulullah dengan apa? Dengan Saudah. Nah ini. Disebutkan bahwa jarak antara pernikahan dengan Aisyah dan Saudah sangat dekat. Nah ini. Tetapi karena apa? Aisyah ini belum bisa melayani karena masih kecil, belum balik. Karena itu di dalam syariat Islam, apabila seseorang menikah dengan wanita yang usianya di bawah atau belum balik, maka tidak boleh digauli duluan. Nah ini, dan tidak harus tinggal bersama suaminya. Tidak harus tinggal bersama suaminya, bahkan tinggal bersama orang tuanya. Kalau masih ada, tinggal bersama orang tua. Apa boleh bagi umat ini untuk menikah di usia yang sangat dini? Nah ini. Bukan lagi jumhur, tetapi kesepakatan para ulama, kebolehan, ijma, kebolehan bahwa seorang laki-laki menikah dengan wanita di bawah usia atau di bawah umur. Ini bahkan bayi pun bisa. Nah ini masih apa? Masih bayi. Ini kesepakatan para ulama. Ini yang tidak banyak disampaikan. Jarang yang menyampaikan masalah ini ya. Jarang yang menyampaikan masalah ini. Bisa berabe ya. Tetapi demikianlah memang secara syar'i bahwa para ulama sepakat boleh menikah dengan wanita yang belum balik, bahkan masih kecil, belum tahu apa-apa. Kan wanita dimintai persetujuannya. Iya kalau dewasa. Kalau masih belum balik, maka orang tuanya. Nah ini. Orang tuanya lah yang yang mempunyai hak untuk menikahkan meskipun masih kecil. Karena orang tua yang mampu atau yang bisa melihat maslahat. Nah ini. Dan orang tua wajib untuk memilih calon suami. Nah ini. Apalagi yang masih masih belum balik. Maka kewajiban orang tua untuk memilih ini baik tidaknya. Nah ini suami ini harus dikenal oleh orang tua. Kalau sekarang, zaman sekarang, waliyadzubillah, ini anak ini pacaran, orang tuanya membiarkan. Wah, sudah zaman sekarang. Ini biarkan saja. Ini orang tua yang seperti ini anak wanita kemudian didatangi laki-laki, diajak keluar. Orang tua yang mengizinkan dan tidak ada kecemburuan, ini disebut dengan dayus. Namanya apa? Dayus. Makanya hati-hati jangan sampai orang tua itu menjadi dayus. Dayus itu kalau seandainya diterjemahkan, kata-kata paling dekat dengan bahasa dayus itu banci. Orang yang tidak punya orang yang disebut dengan banci, nggak gentle. Bukan laki-laki. Kalau dia itu tidak cemburu ketika anaknya, anak wanitanya, saudarinya, apalagi istrinya, apalagi ibunya ketika bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ini bergaul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, pacaran dan sebagainya. Maka orang tua wajib untuk menghalangi anak-anak wanita ini dari pergaulan. Ini. Maka tidak boleh seseorang kemudian berhubungan laki-laki dengan wanita meskipun hanya pacaran, cuma sekedar pacaran saja, cuma sekedar ngobrol dan sebagainya. Nah ini tidak sembarangan. Tapi ini yang banyak tidak difahami. Sekarang ini orang tua seakan-akan harus mengikuti perkembangan zaman. Nah ini sekarang bukan zamannya Siti Nurbaya katanya. Ya. Nah ini subhanallah. Jadi seakan-akan zaman itu yang menentukan syariat. Nah, ini. Syariat ini tidak berubah.
Syariat ini tidak apa? Tidak berubah sampai hari kiamat. Yaitu bahwa laki-laki dan wanita yang bukan mahram tidak boleh berduaan, tidak boleh berhubungan ini kecuali ada mahram yang menemaninya, dan itu pun untuk keperluan. Ini ada keperluannya. Misalkan berobat, dokter laki-laki dan kemudian seorang istri, maka harus ditemani suaminya. Nah, ini diantara perkara yang banyak tidak difahami. Nah, Rasulullah SAW biasa makan daging ataukah makan apa, maka Rasulullah SAW terkadang makan bersama atau seringnya makan bersama dengan istrinya. Dan Rasulullah SAW disebutkan idza ta'araqat arqan wa huwa al-'admu alladhi 'alaihi lahmun. Kalau Aisyah itu makan makan daging yang ada apa? Ada tulangnya, iya. Yang ada tulangnya. Maka apa? Aisyah ketika mau menggigit, maka Rasulullah SAW pun menggigit di bagian yang sama. Ya ini. Bukan kemudian jijik, udah dimakan. Enggak. Ini subhanallah. Tidak ada kata jijik. Kalau sudah apa? Suami istri makan di tempat yang sama, makan satu nampan dan sebagainya, sendok yang sama, maka tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi jijik di antara kedua suami istri ini. Rasulullah demikian. Ya ini. Rasulullah SAW, kalau minum Aisyah dari gelas, maka gelas itu juga yang dipakai untuk minum. Ya ini. Sendok, kalau ada sendok ya kan? Nah ini. Nah ini. Jadi bukan apa? Bukan kemudian hubungan suami istri demikian apa? Demikian kaku. Sebagaimana dengan orang lain mungkin bisa jadi sendok dipakai orang lain, kemudian dipakai sendiri kan jijik ya. Ada orang jijik, tapi suami istri sudah tidak lagi. Tidak ada kata jijik. Kadang Rasulullah SAW di pangku Aisyah radhiyallahu anha, tidur di pangkuan Aisyah. Yaqra'ul Qur'an wa ra'su fi hijriha. Kadang Rasulullah membaca Al-Qur'an dalam keadaan di pangkuan Aisyah. Di pangku Aisyah radhiyallahu anha. Terkadang Aisyah haid. Ini diceritakan semuanya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oh iya, sudah ya waktunya. Yang adzan silakan adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit.
Baik, kita lanjutkan. Diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha banyak hal tentang Rasulullah SAW bersama para istri Rasulullah SAW. Termasuk yang sebenarnya bagi Aisyah adalah suatu aib, tetapi Aisyah menceritakan hal itu. Meskipun itu adalah bagi Aisyah sebenarnya adalah aib, tetapi Aisyah menceritakan apa adanya dengan jujur, sejujurnya, radhiyallahu anha. Nah, ini Rasulullah SAW disebutkan oleh Aisyah, dan ini hadis-hadis Aisyah ini menjadi hukum, menjadi dasar hukum banyak perkara. Banyak perkara ada dalam kehidupan rumah tangga. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW terkadang di pangku Aisyah radhiyallahu anha pada saat Aisyah kadang masih dalam keadaan haid. Nah, ini adalah membedakan dengan kaum ahli kitab yang mereka kaum Yahudi. Kaum Yahudi mereka ini kalau para wanita atau istri mereka haid, maka mereka tidak tinggal satu rumah, tidak satu kamar. Ini tidak makan bersama. Tidak makan apa? Bersama wanita yang haid. Tapi Rasulullah SAW di dalam syariat Islam ini, dalam syariat Rasulullah SAW tidak ada hukum yang seperti ini. Wanita haid itu hanya pada apa? Pada dirinya, tidak kemudian berbeda hukumnya kecuali larangan berjima saja. Adapun makan, bermalam, tinggal dalam kamar, maka ini semuanya tidak ada bedanya. Hanya yang dilarang adalah jima. Bahkan selain jima maka dibolehkan seorang suami bercumbu dengan istrinya, apapun yang dilakukan dengan istrinya, bercumbu dan yang lainnya, maka yang tidak boleh hanya sampai jima saja. Karena itu Rasulullah SAW pada saat Aisyah ini haid, maka Rasulullah SAW membatasi dengan sarung. Ini hanya dibatasi dengan sarung. Nah, ini diantara yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan diantara kelembutan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memberikan mainan kepada Aisyah, mainan anak-anak seusianya, sebagaimana usianya. Terkadang Rasulullah SAW kemudian pernah Aisyah menceritakan ada orang-orang Ethiopia itu bermain pedang-pedangan atau latihan perang di dalam masjid. Maka Aisyah ditampakkan, kamu pengen lihat, pengen nonton, maka diberikan kesempatan oleh Rasulullah SAW. Ya ini. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengajak Aisyah ini untuk berlomba lari dalam sebuah perjalanan safar. Rasulullah SAW sengaja mengambil tempat di paling belakang. Para sahabat semuanya pergi di depan, Rasulullah sengaja untuk terakhir. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ayo lomba lari. Subhanallah. Awalnya, dan itu dilakukan Rasulullah bukan hanya sekali. Tapi apa? Rasulullah SAW melakukannya ketika dalam perjalanan safar lomba lari. Tapi karena Aisyah ini masih kecil, kenceng larinya, kalah Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW kemudian lain kali dalam perjalanan safar lomba lari lagi. Aisyah sudah mulai gemuk. Ini akhirnya Rasulullah SAW yang memenangkan lomba lari itu. Ini maka Rasulullah mengatakan satu-satu, bahasa kita ya. Ini. Nah, ini diantara yang disebutkan Rasulullah SAW.
Ya, terkadang kalau ada satu ketika Rasulullah diceritakan dapat undangan makan. Dapat undangan apa? Makan. Biasa para sahabat mereka mengundang Rasulullah SAW. Tapi pas waktu itu giliran Aisyah. Para sahabat itu paling suka kalau ngundang makan ataukah beri hadiah itu pas giliran siapa? Giliran Aisyah radhiyallahu anha. Para sahabat sudah tahu ini gilirannya siapa. Ini karena itu mereka kalau ngasih hadiah ini mereka menunggu. Ini menunggu kalau pas gilirannya apa? Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kalau pas giliran Aisyah menumpuk hadiah. Ini saya paling banyak sampai membuat kecemburuan para istri yang lainnya. Ini membuat kecemburuan para istri yang lainnya sampai mereka kemudian mengadu kepada Fatimah, tolong sampaikan kepada Rasulullah, bahwa ya para sahabat diumumkan para sahabat kalau ngasih hadiah jangan pas cuma harinya apa gilirannya Aisyah saja. Ini. Nah kemudian disampaikanlah kepada Rasulullah SAW. Ini. Maka Rasulullah SAW malah justru kemudian berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, apakah engkau mencintaiku? Tentu ya ayah. Ini. Maka kalau gitu cintailah dia. Cintailah siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah. Gimana mau kasih pengumuman orang mau ngasih ya suka-sukanya mereka para sahabat. Ini subhanallah. Demikian. Subhanallah. Pernah satu ketika diundang makan oleh sebagian sahabat. Undangannya cuma satu orang, yaitu Rasulullah SAW. Mungkin sahabat ini sungkan kalau ngundang lebih dari apa? Dari satu. Makanannya hanya cukup mungkin untuk Rasulullah saja. Tapi Rasulullah mengatakan, boleh enggak ini hadir? Ini diundang dan kemudian Rasulullah waktu itu bersama Aisyah. Boleh enggak ini untuk ikut? Wah, sahabat tadi mengatakan tidak bisa ya Rasulullah. Tidak bisa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau gitu nggak jadi deh. Kalau gitu apa? Nggak jadi. Ini. Akhirnya sahabat tadi mengatakan, waduh nggak jadi gara-gara apa? Nggak diizinkan Aisyah ini. Akhirnya sahabat tadi mengatakan, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Akhirnya Rasulullah SAW ketika datang ke rumah sahabat tersebut, Aisyah yang disuruh maju, sana maju, masuk duluan, ngetok duluan pintunya. Ini subhanallah. Sampai apa? Saling dorong-dorongan. Ini Aisyah apa? Tidak mau dan akhirnya dorong-dorongan dengan Rasulullah SAW. Nah ini diantaranya kisahnya yang diceritakan Aisyah. Nah Rasulullah apabila keluar safar, Rasulullah menggilir, kasih undian. Boleh nggak kita mengundi? Rasulullah mengundi, tapi nggak pakai dadu ya. Ini Rasulullah yang jelas mengundi, entah bagaimana cara mengundinya. Yang jelas Rasulullah SAW kalau keluar safar maka mengundi. Mungkin 1 atau 2 istrinya yang dibawa. Ini tidak bisa semuanya, 9 orang dibawa semuanya. Ini dalam perjalanan safar. Maka terkadang 1 atau 2 orang saja yang bisa dibawa Rasulullah SAW. Dan disebutkan bahwa ketika Rasulullah mengundi, tidak kemudian misalkan yang keluar 1 orang, 4 istrinya misalkan, kemudian berarti kalau berikutnya ini nggak ikut undian, yang lainnya yang diundi, enggak. Jumhur ulama mengatakan bahwa undian yang pertama bisa jadi undian yang kedua keluar lagi, nggak apa-apa. Yang penting semuanya apa? Diundi. Ini diundi dan kemudian kalau seandainya keluar 2 kali, ya itu memang rezekinya. Itu memang apa? Rezekinya. Jadi dibolehkan. Dibolehkan kalau seandainya seorang safar, istrinya ini tidak bisa semuanya ikut, maka digilir dengan cara diundi. Ini. Atau seandainya terjadi kesepakatan sudah. Ini kesepakatan ini apa yang bersama safar adalah si fulana. Kemudian yang kedua kalau nanti safar lagi maka apa? Yang lainnya. Maka kalau disepakati tidak masalah. Tapi kalau seandainya tidak memungkinkan, nggak ada kata sepakat, maka diundi caranya. Nah, ini dua-duanya boleh. Dua-duanya apa? Dibolehkan. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi atau li nisa'i
Wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik sikapnya, perilakunya, perbuatannya terhadap keluarganya, maksudnya kepada istri-istrinya. Dan akulah yang terbaik kepada para istriku. Artinya, jika kita ingin berbuat adil, berbuat baik kepada istri, bagaimana mempergauli dengan baik, maka teladan yang terbaik adalah Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam ibadah, dalam ketakwaan, akan tapi juga dalam perkara yang berkaitan dengan rumah tangga dan bahkan dalam segala perkara. Sampai-sampai buang hajat pun Rasulullah menjadi apa? Teladan. Sampai masalah buang hajat, mandi, buang hajat, ini semuanya disebutkan oleh para istri Rasulullah SAW. Nah, ini yang mereka boleh melihat Rasulullah SAW, melihat aurat. Nah, mereka yang menceritakan bagaimana Rasulullah SAW ketika buang hajat. Nah, ini. Dan subhanallah, ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Kelihatannya masih panjang tentang Rasulullah SAW bersama istri-istrinya. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, apabila tidak ada pertanyaan kita tutup. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.